Itu sih trennya yang sekarang ya. Tapi kalau misalnya dia aja nggak perlu yang ribet-ribet, maskara alis atau pakai pensil alis warna coklat udah selesai. Kalau mengikuti tren itu emang nggak ada habisnya pemirsa ya, apalagi masalah make up ini ya kan. Lifestyle itu semuanya tuh makin berkembang dan makin aneh-aneh kalau menurut saya ya kan. Dari alis yang tipis, kemudian dikasih apa yang sekarang itu 90-an tuh satu garis. Kemudian sekarang agak ngotak, makin lama pakai serat. Susah juga kalau berbicara soal fashion ya. Jadi itu juga yang bikin kita para MUA juga terus belajar. Jadi selain kita juga ada tarifnya nih, cuma make up aja kenapa tarifnya mahal? Bukan cuma mahal apa enggaknya, karena kita sendiri pun perlu kursus untuk ngikutin tren itu tadi. Seperti itu. Jadi ada cost juga nih antara kita ke klien juga dengan upgrade ilmu kita. Nah gitu ya Kak. Oke. Terus menurut kamu, sekarang kita ngobrolin soal makeup artis ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang make-upnya make up sendiri, ya seperti apa tekniknya, make up yang bagus tuh seperti apa, terus make up untuk sehari-hari itu seperti apa. Nah sekarang kita bahas tentang make up artis, tentang profesinya Mbak Galuh sendiri. Kalau menurut kamu nih ya, tantangan apa yang sering terjadi di dunia make up artis? Jadi kalau untuk tantangan sih memang pertama perang harga. Itu semua bisnis ya. Memang kendalanya di perang harga saja gitu kan. Terus yang selanjutnya sih mungkin update soal peralatan make upnya, perlengkapannya, upgrade skillnya juga ya. Iya, karena kita nggak bisa nih mungkin 2 tahun lagi, nggak sampai 2 tahun, setahun aja udah beda lagi tren make up. Jadi kita harus kursus lagi kayak gitu, ada kos lagi untuk kursus. Itu kendala juga buat kita. Andai kata nih ya sekali kursus bisa untuk 10 tahun gitu kan enak nih kita. Tapi nyatanya nggak bisa, 1 tahun aja kadang udah berubah trennya. Kita harus cari duit lagi, kita kursus lagi. Upgrade skill tiap tahun kayaknya ya. Karena emang beda-beda kan. Teknik make up tiap tahun itu pasti berubah-ubah gitu kan. Dan kita kan pasti ingin memuaskan klien. Seperti itu. Jadi nggak mungkin nih kita demi uang doang nih ya sampai kita nggak upgrade skill terus akhirnya klien kecewa banget. Jadi tetap harus kita memprioritaskan kepuasan klien. Terus selanjutnya kalau untuk kendalanya sendiri sih mungkin dari segi tenaga. Karena kita biasanya diminta untuk make upin orang. Untuk acara wedding mungkin jelas ya untuk 1 orang. Tapi kalau untuk yang reguler seperti make up wisuda, make up kekondangan, kadang kita diminta 1 MUA untuk mengerjakan 5 orang. Susah sekali. Sedangkan kita bisanya cuman misalnya maksimal 3 orang. Untuk make up seorang itu berapa jam biasanya? Kalau saya sendiri pribadi 1 jam. Itu untuk acara apa nih? Acara wisuda atau mungkin acara wedding? Sudah reguler make up. Reguler ya, reguler. Itu tapi kalau untuk wedding sampai 3 jam. Karena benar-benar harus detail, itu yang bedain harganya antara reguler make up dengan wedding. Bukan berarti kita kalau reguler make up ini acak adut ya, karena cuma sejam terus bayarannya lebih terjangkau daripada wedding gitu kan. Bukan berarti kayak gitu. Tapi memang kalau untuk wedding kita benar-benar harus detail banget. Nggak cuma dari make up, tapi dari dandanan sampai rambut, bahkan sampai kuku-kukunya kita itu harus benar-benar detail. Semuanya ya dikasih henna gitu juga ya. Jadi kita harus ribet banget ya. Vendor juga seperti apa nih pengantin kita sampai tampil banget cantik gitu. Apalagi yang ala-ala barat itu malah lebih rempong ya. Atau mungkin ribetan mana sih? Make up ala barat atau mungkin make up yang tradisional kalau untuk dari kacamata make up artis ya? Kalau dari teknik ya? Iya, jadi kalau untuk teknik sih lebih ke tradisional ya. Agak susah ya? Iya, lebih susah karena di tradisional. Ini apa sih ini namanya? Paes. Paes juga itu agak susah ya? Kalau paes kan kita semua memang nggak mengerjakan sendiri ya. Kita harus ada tim biar 3 jam ini semua selesai atau 2 jam itu selesai semua. Kalau kita kerjakan sendiri bisa 5 jam semua. Iya. Bisa sampai 6 jam, 7 jam nanti.
Nah, jadi kalau untuk tradisional makeup Mm-mm. itu memang kita nggak cuman dari segi makeupnya aja, tapi dari tatanan busana, tatanan rambut harus sesuai Oke. dengan pakem. Memang benar sekarang ada yang namanya modern makeup. Modern makeup Jadi sama kita tradisional. kombinasi antara tradisional dengan modern. Tapi tetap yang namanya pakem itu nggak boleh ditinggalkan. Iya. Jadi kita belajar makeup juga belajar pakem-pakemnya ya untuk Iya. makeup tradisional. Itu memang saya belum ambil kursus itu karena kursus kayak gitu itu perlu Budget yang panjang, banyak. ya. Proses panjang, juga. budgetnya yang mahal. Bahkan kalau untuk belajar yang tradisional, kita tuh biasanya ini belajar ngeruncing melapis sendiri. Oke, itu makeup artist juga ya yang ngerunce Iya. kan? Itu kalau misalnya kita mau terjun ke yang tradisional makeup yang benar-benar kita ahlinya kayak gitu, profesionalnya. Cuman kalau saya sekarang kan tetap menerima yang namanya tradisional makeup. Oke. Tapi karena sayanya belum ambil kursus itu, jadi saya lebih ke MUA modern aja. Oke, dah berbicara masalah ciri khas nih. Kalau tadi kan kita sudah ngomong masalah penyelebar tentang make up. Nah, untuk ciri khas Galuh Kirana Makeup sendiri yang membedakan dari MUA lain itu apa nih? Kalau saya lebih ke bold makeup. Bold makeup, oke. Ke bold makeup. Kalau soft makeup itu saya kurang begitu Suka. Kalau sayanya pribadi, tapi bisa mengerjakan soft makeup. Cuman kalau ciri khas saya pasti bold makeup. Oke. Terus Kenapa nih? Kok pilih ciri khas yang bold makeup? Padahal kamu sendiri sukanya yang soft makeup. Kalau saya lihat sehari-hari ya. Sehari-hari. Ya. Karena menurut saya tantangan bold makeup itu kita harus mengurangi egois. Oh, gimana Seperti tuh itu. maksudnya? Nah, jadi misalnya nih, kita suka nih warna merah, tapi nggak mungkin orang itu dikasih warna merah terang. Jadi gimana dipasin nih warna merahnya? Jadi kayak melatih keinginan kita juga kayak gitu. Keinginan kita untuk ke klien ini seperti apa? Ada range-nya juga. Terus saya rasa juga memang kalau untuk bold makeup itu lebih menonjolkan ciri khas wajah dari klien kita. Oke. Walaupun ada yang suka soft makeup ya, tapi biasanya saya kalau untuk riasan lebih ke bold. Bold sendiri bukan berarti pakai yang warna hitam, enggak, kita cocokin jadi lebih menonjolkan warna-warna. Kayak lipstick nggak harus saya nude, terus ada kan MUA itu nude semua. Saya lebih suka explore yang namanya warna lipstick, warna eyeshadow kayak gitu. Jadi lebih menantang ya. Meskipun iya agak ke bold gitu. Jadi nggak monoton, kan ada yang biasanya MUA itu ombre. Sekarang kan teknik ombre tuh lipstick kan ya. Pengantin pun dikasih ombre. Tapi kalau saya lebih suka explore. Jadi kalau semisalnya dandanannya nih warnanya dia banyak kemerah gitu, gimana nih ngasih lipstick warna merah tapi merahnya nih sendiri nggak menonjolin, lebih menonjol daripada baju. Gimana tuh? Harus punya teknik juga. Mix warna merah ini dengan apa. Jadi lebih suka kayak gitu. Warna eyeshadow juga. Kira-kira orang ini wajahnya udah tegas nih. Terus kita mau kasih bold makeup, tapi gimana ya pasnya ya? Nah, jadi nggak ambil aman. Kalau soft makeup itu memang dia lebih aman ya. Tapi pengerjaannya semua susah loh. Walaupun soft makeup. Oke. Bukan berarti kalau soft makeup itu gampang ya. Enggak, tetap pengerjaannya semuanya tuh susah. Bold dengan soft. Semuanya emang butuh teknik tersendiri ya. Tekniknya. Oke, untuk klien nih. Berbicara tentang klien, kira-kira kliennya Galuh Kirana Makeup ini sudah sampai mana gitu loh? Kalau untuk wedding sendiri kita masih di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, daerah-daerah Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kediri, Probolinggo. Tapi saya juga pernah dapat satu murid kursus. Saya juga buka kursus soalnya. Satu murid kursus ini dari Flores. Jadi ceritanya saya dihubungi, terus orangnya tanya, ada juga dari Sampit, saya lupa. Dari Sampit juga Kalimantan. Terus gimana nih? Seru ini. Yang Flores ini saya dihubungi, tanya kursus make up. Terus saya pasti kan tanya alamatnya, alamatnya di mana, namanya siapa dan sebagainya. Ditulislah alamatnya di Flores sana. Saya kaget, kapan datang ke Surabaya? Iya, saya mau ngomong kalau saya ini besok udah datang di Surabaya. Padahal biasanya kalau saya jadwal kursus
kursus tuh H-7 H-7 baru saya siapkan. Sedangkan dia tuh mintanya dadakan besok ini harus kursus. Terus gimana ini? Untungnya self make up aja, bukan yang pro make up. Akhirnya deal semuanya. Besok kita kursus begitu. Ternyata yang saya ajarin ini ibu komandan dari TNI kayak gitu. Gimana tuh tantangannya tantangannya tuh kuat sekali. Masya Allah, saya bingung gitu. Belum deg-degannya ya? Deg-degannya. Terus gimana? Soalnya kita ngajar istilahnya orang terpandang ya. Ibu komandan sopan, cara ngomong juga harus ditata, semuanya serba ditata Beliau juga. ini ternyata belajar make up, ceritanya pengen bisa make up, nanti diajarkan lagi ke anggota-anggotanya. Gitu. Oke, menarik sekali. Nah, beliau ini mumpung di Surabaya nih, suaminya dinas luar seperti itu. Hanya punya waktu 3 hari di Surabaya dan bisanya besok karena yang lainnya padat seperti itu. Jadi saya ngajar sambil deg-degan, sambil ngatur ngomong. Karena kita nggak bisa nggak bisa selegaan kayak orang lain ya. Soalnya kan. Tapi ternyata pas kita kelas juga orangnya tuh enjoy ternyata, nggak terlalu kaku ya, dan tegas gimana pikiran kita gitu. Aku gitu, pengalaman langsung ya, orangnya jauh dan ternyata salah satu ibu komandan TNI AD. Masya Allah, pengalaman yang luar biasa. Terus juga ada dari Sampit waktu itu karena suami sendiri kan dinasnya di Sampit. Saya kira ini murid ini tahunnya saya tinggal di Sampit gitu. Ternyata